kita akan mengawali dengan pembacaan Fatihah terlebih dahulu untuk membuka pengajian pada pagi hari ini. Al-Fatihah. Pada kesempatan pagi hari ini kita sampai pada ini ya, pada makalah yang ke-14. Bagaimanapun kita harus mensyukuri dengan keadaan kita sekarang ya, meskipun dengan berbagai kendala, kajian tidak bisa dilakukan secara offline, tatap muka, tetapi kita bisa memaksimalkan ini media sosial yang ada. Terus juga saya kayaknya lebih senang yang begini. Mengapa? Karena bisa share screen ya. Bisa biar kita bisa lihat sama-sama. Maksudnya teksnya itu bagaimana, kemudian apa yang ingin saya jelaskan itu bisa lebih mudah untuk diikuti ya. Kalau di pertemuan offline itu kan saya nggak bisa nampilin ya apa yang saya sampaikan. Di hikmah yang ke-14 ini untuk judul kajiannya itu saya mau menyinggung tentang segala sesuatu itu sebetulnya pada hakikatnya tidak ada, tetapi yang ada hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, Tuhan yang Maha Ada. Jadi segala sesuatu makhluk itu pada dasarnya ia tidak ada, tetapi ia diadakan oleh Allah yang Maha Ada. Maka di situ disebutkan dalam teks redaksi hikamnya, macet loh. Tes. Oh, tapi sekarang enggak. Oke. Saya mulai dengan teks redaksinya terkait dengan saya singgung tadi, al-kaunu kulluhu dzulmatun, bahwa sebetulnya al-kaun itu adalah alam semesta. Pada dasarnya ia semuanya adalah gelap, kegelapan, atau dia tidak ada sebenarnya. Wa innama anarahu zuhurul haqqi fihi. Ia menjadi ada, ia menjadi terlihat karena ada cahaya Allah yang menjadikan ia ada atau menjadikan ia bersinar. Ya, saya sebut tadi bahwa semua pada dasarnya makhluk itu tidak ada. Ia menjadi ada karena ia menjadi terlihat karena pancaran sinar pancaran sinar Tuhan yang ia ikut menyinari makhluk itu. Kemudian faman ra'al kauna, maka barang siapa dia melihat al-kaun itu alam semesta ya. Alam semesta atau ciptaan Allah. Jadi segala sesuatu selain Allah itu al-kaun. Tetapi dia tidak menyaksikan di dalam penciptaan itu Allah. Walam yashhadu fihi ya. Ketika dia melihat alam semesta tetapi dia tidak melihat atau tidak menyaksikan Allah di dalamnya, au indahu, atau di sampingnya, atau au qablahu, atau sebelum, au ba'dahu, atau sesudahnya, faqad a'wazahu, maka dia sesungguhnya telah faqad a'wazahu wujudul anwar, kehilangan wujud cahayanya. Wa hujibat anhu syumusul ma'arif bisuhbil athar. Ia terhalangi sebagaimana terhalanginya matahari ya misalnya, itu terhalangi oleh awan yang begitu pekat ya. Kalau saya ibaratkan sinar matahari itu
ini barat aja ya, barat aja biar mudah dipahami, adalah sinarnya Allah misalnya. Sebetulnya kita itu terlihat karena ada sinar matahari, tetapi menjadi tidak terlihat karena ia tertutupi, terhalang-halangi. Kalau pas mau hujan itu kan biasanya awannya itu ya, awannya petang gitu. Sebenarnya mataharinya bukannya tidak ada, tetapi ia terhalangi oleh awan yang tebal gitu, sehingga kita tidak bisa melihat matahari. Pun demikian, ketika kita itu ada, sebetulnya kita tersinari oleh cahaya atau nurnya Allah, sehingga kita menjadi nampak. Kalau kita tidak tersinari, atau justru kita itu bukan tersinari karena tidak tersinari ya, maksudnya tidak kita dihalangi segala sesuatu itu, dia menjadi nampak ketika dia tersinari oleh cahayanya Allah. Nah, untuk saudaranya mungkin begini, jangan salahkan orang yang bercermin itu tidak kelihatan ya, tapi dilihat dulu cermin itu ada penghalangnya atau tidak. Misalnya cermin yang kotor, tentu dia tidak akan memantulkan cahaya. Lalu bagaimana? Bersihkan dulu nodanya ya. Lalu bagaimana supaya kita bercermin itu nampak? Ya cerminnya dibersihkan. Nah, seperti itulah kira-kira yang dikehendaki hikmah yang ke-14 ini. Wa hujibat anhu syumusul ma'arif. Sebenarnya kita itu terhalangi dari cahayanya Allah sehingga kita tidak nampak. Syumusul ma'arif. Lalu bagaimana cara membersihkannya? Ya dengan meminimalisir segala bentuk hal-hal yang dapat menjadikan hati kita itu tertutupi ya. Karena selain Allah pada hakikatnya dia tidak ada. Yang ada hanya Allah Subhanahu wa taala saja ya. Itu. Bagaimana penjelasannya saya mengutip dari penjelasan Syekh Ramadan Al-Buti ya. Dari beliau punya karangan, salah satu karangnya Syarah Hikam ini ya. Beliau mensyarahinya. Di redaksi yang beliau sebutkan bahwasanya di dalam kehidupan manusia itu ada yang namanya basorun, ada yang namanya basirotun, ada ainul basor, ada yang ainul basiro. Kalau yang ainul basor itu pandangan mata kita itu, pandangan mata secara fisik. Tetapi ainul basiroh itu adalah pandangan mata hati ya. Eye of heart bahasanya orang Kulon itu. Jadi setiap pandangan mata, baik mata hati maupun mata batin, itu punya keterbatas atau punya wilayahnya masing-masing. Jadi mata kita tidak akan bisa melihat di balik sesuatu yang nampak. Kalau ada sesuatu yang nampak secara zahir, mata kita hanya bisa melihat sifatnya yang zahir-zahir saja, yang bisa terlihat itu. Di balik yang zahir itu tidak bisa diketahui oleh mata kita. Nah, lalu apa? Likunlin minhuma nurun mutakafiun wa munsajimun ma'a amalihi wa wadhifatihi. Jadi setiap pandangan mata ya itu memiliki wilayahnya masing-masing. Nurul awwalu minhuma yaqifu 'inda madhahiril asya' wa suwariha. Kalau pandangan mata yang pertama itu ya, pandangan mata dia hanya berhenti pada yang zahir saja, yang punya bentuk. Sementara asani minhuma tilkal madhahir was-suwari liyudrika khafaya al-haqa'iq. Dia bisa melihat sesuatu yang hakikat, yang nampak selain yang zahir. Wa idza kana al-ibsaru bi nuril aini mutawaqqifan ala wujudi nurin.
Ya, itu tadi saya katakan dia hanya berhenti pada yang bisa terlihat saja. Ibaratnya seperti kalau kita melihat sinarnya matahari itu bisa terlihat ya. Fa innal idraka bi nuril basyirah yatawaqqafu fil qadaya al-ghaibah. Sementara yang pandangan mata yang basyirah ya, pandangan mata hati itu bisa melihat realitas yang sifatnya ghaib. Ya, di situ contohkan misalnya al-wahyi al-ilahi alladzi yakshifu lil aql an haqaiqi tilkal ghaibiyat wa akhbariha. Jadi ada wilayah masing-masing antara ainul basar dan ainul basirah ya, pandangan mata dan pandangan mata hati. Kita sebagai seseorang yang beriman ya, meyakini bahwa ada realitas yang sifatnya dia metafisika ya, yang gaib, yang tidak hanya sebatas yang zahir saja. Pasti di setiap sesuatu kita pasti bisa kita menemukan metafisika, melihat makna-makna di balik yang zahir ya. Seperti Al-Quran itu secara zahir maknanya kita bisa cek sih di dalam kitab-kitab tafsir. Tetapi ada juga para mufassir itu yang menjelaskan makna-makna batinnya. Jadi tidak hanya sebatas penjelasan makna zahir. Biasanya tafsir yang menjelaskan tentang makna-makna zahir ini dikenal dengan istilah tafsir sufi atau tafsir isyari ya. Orang-orang yang menjelaskan, yang menafsirkan biasanya punya sense, punya dzauq, punya rasa tentang tentang yang ingin ditafsirkan, ilmu-ilmu yang sifatnya irfani, pemberian dari Allah, atau dia sifatnya tidak menggunakan nalar rasional tetapi menggunakan perasaan. Tetapi yang perlu digarisbawahi bahwa setiap penafsiran itu tidak boleh bertentangan dari makna zahirnya. Artinya apa? Ketika kita ingin menafsirkan penafsiran yang sifatnya dia zahir, batin ya, penafsiran yang sifatnya batin itu tidak boleh bertentangan dengan makna zahirnya. Misalnya ya, secara zahir ayat itu dimaknai tentang tentang iya karena abudu wa iya karena sta'in, tentang secara makna zahirnya itu kan hanya kepada Allah kita na'budu ya, beribadah dan meminta pertolongan. Nah, tidak boleh kok dari ayat itu kemudian ditafsirkan yang bertentangan dengan makna zahirnya. Misalnya dari ayat itu kemudian muncul penafsiran yang sifatnya batin, itu menafsirkan ayat itu dijadikan dalil untuk apa, misalnya tentang keberadaan, tentang jambi-jambi atau tentang obat atau tentang apalah yang sifatnya jauh dari makna zahirnya. Itu ya tentang penjelasan makna zahir. Jadi yang perlu dicatat, penjelasan tafsir ya, tafsir Al-Quran itu ketika dia ingin menjelaskan makna batinnya tidak boleh bertentangan. Nah, Syekh Ramadan Al-Buti ini dari penjelasan beliau yang kita bisa ambil bahwa beliau mengkategorikan ya, ada yang istilahnya pandangan mata dan pandangan mata hati. Setiap pandangan mata, baik mata hati atau mata fisik, itu punya wilayah ranahnya masing-masing yang tidak bisa saling menyentuh, tidak bisa saling mempengaruhi begitu. Nah, Syekh Buti ini termasuk ulama yang ulama kontemporer ya. Saya menyayangkan sekali beliau itu meninggalnya itu kurang eman begitu. Kok ulama sekelas beliau itu meninggalnya di bom gitu ya. Makanya digelari Asy-Syahid itu. Syekh Ramadan. Jadi pas hari Kamis begitu beliau ngajar tafsir malam Jumat, kemudian dibom oleh
oleh ISIS gitu ya di Suriah. Beliau kan asli Suriah. Beliau termasuk ulama yang produktif di dalam menulis. Banyak karya-karyanya yang pernah saya ngaji itu, beliau pernah menulis kitab namanya Al-Madhabiyah ya. Al-Madhabiyah Aqtaru bid'atin tuhaddidus syariat al-islamiyah. Jadi kitab itu sebetulnya ingin menjelaskan tentang mengkonter pendapat-pendapat orang yang menyatakan bahwa kita itu tidak perlu bermadzhab di dalam beragama Islam, tetapi langsung ke Quran dan hadis. Nah, beliau menjelaskan, mengkuliti satu-satu argumen ya yang dijelaskan oleh orang yang menyatakan bahwa kita tidak perlu bermadzhab untuk beragama Islam. Jadi tidak perlu untuk mengikuti imam-imam madzhab 4 itu, tetapi di counter balik oleh beliau melalui kitabnya Al-Madhabiyah itu ya. Jadi sangat begitu disayangkan menurut saya beliau sekelas beliau begitu meninggal ya. Sampai beliau itu kalau nggak salah dijuluki sebagai Imam Al-Ghazali abad kontemporer ya, karena saking alimnya beliau itu. Nah, di penjelasan yang lain kita bisa mendapati dari ini Ibnu Ajibah. Ibnu Ajibah ini juga punya syarah ya, penjelasan di dalam menjelaskan hikam ya. Itu judul kitabnya Iqadul Himam fi Syarahil Hikam. Ini saya kutip saja. Nah, tentang penjelasan beliau tentang mana ya? Kalau tadi kan di Syekh Buti kita mendapati ada keterangan Ainul Basor dan Ainul Basirah, penjelasan pembagian seperti itu. Di Ibnu Ajibah itu ada penjelasan Ahlul Hijab dan Ahlul Irfan. Nah, si Ibnu Ajibah bahwasannya mana-mana Fasarul qawmu bihadzal i'tibar kulluhu dzulmatun wa innama anarahu tajalliyal haq bihi. Ada tajalli, bahasanya itu manifestasi. Saya tahu menyederhanakan dari bahasa manifestasi itu apa kira-kira yang cocok itu. Jadi ya alam ini adalah sebetulnya manifestasi Tuhan. Ya, al-haq bihi wa zuhuru fihi, dan penampakannya Tuhan itu. Faman nadhara ila zahiri hissihi ra'ahu hissan zulmaniyan. Kalau orang hanya memandang zahirnya saja, hissi, yang sifatnya hissi itu yang bisa dirasakan, yang bisa diraba, disentuh oleh indera, itu namanya hissi. Maka pandangannya hanya sebetulnya dia hanya melihat ketiadaan, hissan zulmaniyan. Wa man nafadha ila batinihi ra'ahu nuran malakutian. Kalau orang yang melihat di balik yang nampak, yang sifatnya batin itu, dia melihat cahaya atau sinar yang bangsa malakutian, yang di balik realita itu. Kemudian dikutip Allahu nurus samawati wal ardi, surat An-Nur itu ya. Allahu nurus samawati wal ard mathal nurihi kamishkatin fiha misbah ila akhiri ayat. Jadi Allah itu adalah pemberi cahaya ya, yang menyinari, menerangi as-samawat wal ard. Kemudian bagi orang ahlul hijab itu orang yang terhalangi ya. Dia tidak mampu melihat di balik realita yang ada. Yang pandangan-pandangan orang-orang yang materialistik, kalau saya menyebut yang materialistik maksudnya yang dilihat hanya yang punya materi saja, sementara dia tidak percaya ada realitas di balik materi itu. Wa amma ahlul irfan faqad nafadat basyiratuhum ila syuhudil haq. Dia orang-orang yang ahli irfan itu pengetahuan, tetapi dia tidak hanya sebatas pengetahuan yang rasional, tetapi pengetahuan yang sempurna, baik yang rasional maupun yang wahyu ya, irfan.
Irfan itu kan dia dari kata arafah, ya arifu. Nah, nanti derivasi kata itu akan menunjukkan irfan. Nah, irfan ada tambahan alif dan nun di belakang itu menunjukkan kesempurnaannya, pengetahuan yang sempurna. Setiap kata misalnya ya dalam bahasa Arab qara'a yaqra'u, di situ ada Qur'anan. Dari Qur'anan itu tidak hanya bacaan saja, tetapi bacaan yang sempurna. Misalnya apa lagi? Syaiton, ya syaiton. Itu dia dari kata syaiton, ai ba'uda, maksudnya ba'uda jauh. Jauh yang sempurna, yang jauh banget dari Allah itu namanya syaiton. Apalagi ada tambahan alif nunnya di belakang. Mungkin bahasa Indonesia itu mengadopsi dari itu ya. Jomblo itu yang biasa jomblonya, tapi jombloan itu dia yang jauh dari jodohnya. Kurang begitu. Itu tambahan dari saya ya. Nggak ada di kamus bahasa Arab. Kemudian ahlul irfan, dia orang yang mampu melihat sesuatu yang dibalik materi, dibalik realitas. Nah, maka dia bisa menyaksikan al-haq. Al-haq itu di sini adalah Allah Subhanahu wa taala. Di setiap yang ia saksikan ya, itu ada Allah begitu. Ini yang melahirkan nanti wahdatul wujud atau wahdatul wujud itu yang kita ketahui tokohnya adalah Ibnu Arabi misalnya ya. Itu punya konsep wahdatul wujud itu ya. Jadi berawal dari sini. Jadi yang dia maksudkan yang ketika dia melihat sesuatu itu sebetulnya yang dia lihat bukan sesuatu itu tetapi Allah. Begitulah. Hakikatnya pada dasarnya yang ada di sekitarnya itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Itu orang-orang yang berpaham wahdatul wujud itu. Ahlul hijab dan kalau sama dengan ahlul musyahadah, orang yang mempersaksikan ya, ahlul irfan. Nah, seseorang yang tidak dapat menangkap sinar makrifat karena terhalang oleh gelapnya ciptaan, bagaikan orang yang tidak dapat melihat cahaya dan terangnya matahari dunia, akibat pandangannya terhalang oleh mendung hitam yang sangat tebal, yang tidak dapat ditembus oleh mata. Jadi saya katakan tadi, sebetulnya matahari itu bersinar, tetapi kita sedang mungkin berada di dalam gedung yang itu tertutup ya, sehingga tidak nampak sinar mataharinya. Maka jangan salahkan sinar mataharinya, tetapi salahkan diri kita sendiri. Mengapa? Karena ada di dalam gedung yang tertutup itu. Pun demikian, bukan karena cahayanya Tuhan yang tidak terang, tetapi karena penghalangnya yang terlalu tebal ya. Bukan karena tidak ada hidayah Tuhan, nur cahaya Tuhan, tetapi hati kita terlalu tertutupi oleh dosa-dosa, tertutupi oleh kemaksiatan. Bukan karena sinarnya yang tidak kuat, tetapi karena mata hati inilah yang terlalu lemah. Bukan karena wujudnya yang tidak nyata, tetapi karena mata hati yang buta. Itu hikmah dibalik hikam yang ke-14 ini ya. Jadi ini bisa dikatakan sebagai ringkasan sederhana untuk menjelaskan penjelasan tadi, bahwasanya ya itu tadi, pada dasarnya semua yang ada ini adalah tidak ada. Ia diadakan oleh yang maha ada. Ya, paham ya? Bisa paham dari jangan bingung dengan permainan kata-kata saja. Jadi dia yang maha ada itu ada sebelum kata ada itu diadakan. Dan kata tidak ada sebelum kata ada itu. Gimana itu? Pokoknya begitulah yang permainan kata-kata itu.
Jadi pada dasarnya semua sesuatu itu tidak ada, dia diadakan oleh yang maha ada, gitu aja. Simpelnya begitu. Dari penjelasan hikam ini sebetulnya kita ya sebagai manusia, sebagai ciptaan itu mengapa kok membincangkan Tuhan ya, ketuhanan. Kira-kira apa toh manfaat yang bisa diperoleh itu? Lalu bagaimana kita itu membicarakan Tuhan yang ia sifatnya transendental. Transendental itu gimana ya? Cari sendirilah di kamus, saya sulit membahasakan, menyederhanakan itu. Itu bahasa-bahasa yang terlalu bau-bau filsafat itu. Apakah membicarakan Tuhan tidak menodai kesakralannya? Gimana kira-kira? Kita takut enggak ketika membicarakan Tuhan? Ya, kita takut menodai. Biasanya kan seperti itu ya. Orang takut untuk membicarakan Tuhan nanti karena takut dituduh menodai kesakralan Tuhan ya. Nah, bagi saya pribadi, ketika kita bisa ya semakin mengetahui, semakin mengetahui tentang segala sesuatu, termasuk tentang pembicaraan tentang Tuhan, itu akan melatih pemikiran sekaligus juga meyakinkan keimanan kita ya. Kita itu kan lebih percaya terhadap sesuatu yang kita ketahui secara yakin ketimbang kita hanya ikut-ikutan yakin saja. Misalnya ya, kita itu lebih percaya ketika kita datang ke Jakarta langsung daripada sampai tak kasih tahu bahwa ada kota yang namanya Jakarta. Atau sampean baca-baca sendiri literatur mengenai Jakarta, tapi sampean tidak pernah datang ke sana, ya percuma saja. Nah, maka buktikan sendiri bahwa kota Jakarta itu ada dengan cara apa? Ya datang ke sana. Nah, kita akan semakin yakin, semakin memantapkan keimanan kita ketika pengetahuan itu dapat semakin menyingkap segala hal yang sifatnya dia tertutupi awalnya, tertutupi karena tidak ketahuan kita itu. Nah, itu isi yang bisa saya sampaikan. Ada kira-kira waktu 20 menit ya. Saya lebih, karena jam 6 katanya mau ini ya, bersih-bersih. Saya tidak mau memperpanjang, takutnya nanti teman-teman waktunya molor, nanti ada kajian Ustadz Syafari ya. Sebenarnya ada beberapa mungkin yang lain tidak begitu penting yang ingin saya sampaikan ya. Silakan, ada yang perlu dikomunikasikan. Ya, monggo. Nggih. Ya. Itu apa ya? Hadis kalau apa itu yang kalau saya pernah dengar ya. Jadi yang dibicarakan itu bukan zat Tuhan ya, tetapi ciptaan Tuhan ya. Itu
Jadi itu yang terakhir dulu, yang kedua dulu yang saya respon ya. Jadi benar sih seperti itu ya, tentang kita membicarakan zatnya Tuhan. Mengapa kok tidak diperbolehkan, atau bukan tidak diperbolehkan ya, supaya tidak tergelincir ke dalam ini, tidak tergelincir ke dalam kita itu mensifati Tuhan sama dengan makhluk, karena Allah itu punya sifat mukhalafah lil hawadis, dia berbeda dengan makhluk. Jadi itu di luar konteks pembicaraan makhluk kita gitu, kita sebagai makhluk gitu. Jadi kita ingin membicarakan zat, kita beda level gitu. Mengapa kok kita yang dibicarakan adalah ciptaannya ya. Tetapi di kalangan teologi atau ahli kalam Muslim maupun yang dari Yunani, itu banyak mereka yang membicarakan teori-teori yang dia mengarah pembicaraan ke zat Tuhan ya. Mengapa? Ya itu hanya sebatas ini loh, omongan atau teori-teori yang sifatnya nazariyah, yang sifatnya yang sifatnya teoritis. Dan itu bisa menjadi ini ya, kesalahan, salah sedikit bisa sesat akidahnya. Ketika kita membincangkan zatnya Tuhan itu ya, kalau salah memposisikan zat Tuhan itu di mana, maka kita sebagai orang yang beriman punya akidah yang cacat ya. Makanya betul-betul diperhatikan dari siapa sampean mendapat penjelasan tentang akidah itu ya, maka dia disebut akidah kan, karena yang sifatnya prinsipil ya dalam keimanan kita sebagai orang yang beriman ya. Jadi saya itu respon saya Mas tentang yang kedua, tentang pertanyaan sampean ya, apakah betul yang dipikirkan adalah ciptaannya bukan zatnya Tuhan. Mengapa kita tidak memikirkan zatnya Tuhan? Ya karena kita berbeda dengan Tuhan ya. Tuhan itu punya sifat mukhalafah lil hawadis, punya sifat wajib, punya sifat 20 itu yang sudah dijelaskan Ustaz itu ya, pembagiannya ada yang masuk mukhalafah lil hawadis. Jadi menariknya Tuhan itu dia disifati dalam Al-Quran ya, berbagai macam sifat. Tetapi ketika sampean menjumpai wujud itu tidak ada. Yang ada dalam sifat-sifat Al-Quran itu hanya menjelaskan misalnya wallahu bikulli syai'in alim, al-alim, wallahu bima ta'maluna khabir, al-khabir. Tidak pernah ada innallaha wujud, tidak ada. Tetapi itu adalah peran dari ulama kalam kita, teologi Al-Asy'ari, mensifati pertama kali bahwa Allah itu wujud. Itu adalah sifat wajib bagi Allah. Mengapa? Ketika sampeyan mensifati sesuatu ya, pastikan dulu sesuatu itu wujud. Misalnya sampeyan ingin mensifati seorang yang bernama Ahmad, pastikan Ahmad itu wujud dulu. Ahmad itu ganteng, Ahmad itu tinggi, Ahmad itu gendut misalnya. Kalau sampean mensifati Ahmad tanpa adanya Ahmad, itu kan ya nggak masuk akal kan. Makanya dia disebut wajibil wujud. Keberadaannya itu wajib ya. Itu yang tentang sifat wujud Allah itu. Terus yang tentang ini ya, tentang keinginan sampean ingin jadi seperti ini, itu bukan permasalahan sih menurut saya. Ya setiap orang punya keinginan ya, setiap orang punya cita-cita ya, setiap orang punya angan-angan ya, ingin menjadi apa dan ingin menjadi seperti apa dalam hidupnya itu. Tetapi yang perlu digarisbawahi adalah menjadi apa, menjadi seperti apa, itu jangan sampai lupa niatkan dalam diri sampean sendiri ya. Pertama niat ya memang karena ini adalah perintah Allah ya,
perintah Allah di dalam kita memakmurkan agama Allah, yakni agama Islam ini. Jadi segala sesuatu ya kalau bisa itu dikaitkan dengan itu, termasuk dengan sampean ingin menjadi apa begitu ya, ingin menjadi dosen. Jangan hanya sebatas menjadi dosen, keinginan hanya sebatas menjadi dosen. Inilah beda kita dengan orang-orang kafir ya, orang-orang yang tidak beriman ya. Mereka punya keinginan, orientasinya hanya yang sampai pada yang sifatnya ini, yang duniawi, yaitu jabatan, entah itu uang atau pangkat dan lain sebagainya ya. Yang diraih hanya itu saja, tetapi lupa bahwasanya di balik yang dohir, yang batin, yang nampak, yang dohir, yang yang nampak itu ada niat di dalam hati kita, harus diniatkan untuk sesuatu hal yang positif, yang baik ya. Misalnya niat sampean gimana? Saya ingin menjadi dosen. Nanti ketika saya menjadi dosen, saya akan menyebarkan apa yang sudah saya ketahui. Harus diniatkan seperti itu untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, masyarakat, mencerdaskan generasi muda. Itu harus diniati seperti itu. Jangan hanya berhenti niat pada ingin menjadi dosen. Apapun itu, ingin menjadi apa? Ahli komputer ya, ahli elektronik. Itu harus diniati seperti itu. Nanti ketika saya punya posisi atau punya keahlian ahli elektronik, saya akan membuat konten-konten Islami, saya akan membuat itu ya, jangka panjang ya. Jangan hanya sebatas niat ingin menjadi apa. Itu Mas Hadi ya yang bisa saya sarankan terhadap Mas Hadi. Dan ini nasihat ini juga berlaku untuk kita semua ya. Jadi apapun kita dengan background kuliah macam-macam ya, dari fisika, kimia dan agama dan lain sebagainya, itu harus punya orientasi yang sama, yaitu ingin memakmurkan atau ingin agama ini tetap ada ya, tetap eksis ya di muka bumi ini. Kira-kira ada yang lain? Yang mana? Mas Ningga dulu tadi. Ya, siap. Oke, Mas. Ya, saya tadi hanya menyampaikan begitu ya, lupa untuk ini menjelaskan mengambil dari siapa itunya. Itu juga penting ya. Sekarang kan ada di era media sosial ini kan, informasi itu bisa kita dapatkan dari berbagai sudut, dari berbagai media kan. Usahakan ketika sampean ingin mendengar penjelasan seseorang, itu ketahui dulu siapa yang menjelaskan ya. Sampean tidak mungkin berobat ke tukang tambal ban atau sampean menambal ban ke dokter, tidak mungkin kan seperti itu. Nah, bagaimana kita tahu dia dokter atau tambal ban? Ya kita ini ya, browsing dulu ya, browsing atau cari info orang-orang yang dekat dengan si pembicara, si pemateri, dengan yang ingin menjelaskan tentang akidah itu ya. Dia punya background atau latar belakang apa? Pertama, pendidikannya apa? Yang kedua tentang ini ya, tentang track recordnya ya. Track record itu dalam artian dia pernah bermasalah enggak? Permasalahan maksudnya pernah berpolemik enggak di media sosial itu ya. Polemiknya seputar apa? Kontroversial enggak tokohnya itu gitu ya. Kan enggak, kita kan enggak mungkin mendengar penjelasan misalnya dari penjelasan akidah, tauhid,
dari siapa itu yang kemarin lagi masalah Banser itu Abu Jandul itu loh. Nah itu nggak mungkin kita ngambil ilmu dari dia, nggak mungkin. Mengapa ya? Secara syakhsiyah, secara personality, dia tidak mencerminkan orang yang mempunyai kapasitas ilmu sedemikian rupa itu. Jadi pertama sampean harus tahu pembicaraan yang sampean ambil itu dari siapa, itu penting ya. Dengan cara apa ya? Dicek CV-nya gitu, dilihat. Itu yang bisa ya saya sarankan ya, Mas Liga ya. Ya, Mas Dodi tadi, Mas Dodi. Iya, iya. Hmm. 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 Jadi ada yang perlu digarisbawahi dari ayat itu ya. Yahdillahu linurihi man yasha. Jadi Allah akan memberi petunjuk cahayanya itu kepada yang dikehendaki. Kemudian di ayat-ayat selanjutnya itu 39 tadi. Orang-orang kafir itu tidak mendapat cahaya petunjuk dari Allah. Memang ketika kita berbicara tentang hidayah ya, tentang hidayah Allah, ini murni hak prerogatif Tuhan. Mengapa saya perlu tekankan ini? Supaya orang-orang, para pendai itu ya, pendakwah, kita ketika ingin mengajak orang itu hanya sebatas menyampaikan dakwahan kita saja, tidak punya kapasitas atau wewenang untuk menentukan orang itu berhidayah atau tidak, dia mendapat petunjuk atau tidak. Jangankan kita ya, wong sekelas paman Kanjeng Nabi itu ya, siapa tuh yang tidak beriman, Ali ya, Ali bin Abi Thalib itu ya, pamannya. Ketika beliau meninggal, beliau bersedih, bahkan sampai beliau mendoakan begitu. Nanti di satu kasus ini turun 2 ayat ya, bahwa salah satunya orang-orang mukmin ya, orang-orang beriman itu tidak boleh mendoakan orang-orang kafir yang sudah meninggal. Itu dari ayat itu, dari turunnya peristiwa di ketika Ali bin Abu Thalib itu wafat ya. Jadi betapa gigihnya pembelaan seorang paman terhadap perjuangan keponakannya ya, yaitu Nabi Muhammad SAW itu. Beliau sampai akhir hayatnya itu tidak sempat mengikrarkan diri bahwa beliau beriman ya. Di ayat itu, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Yang hidayah itu adalah yang murni, yang menghendaki adalah Allah Subhanahu wa taala. Wa man lam yaj'alillahu lahu nuran fama lahu min nur. Ya, kalau dia tidak dikehendaki untuk mendapat cahaya, dia tidak mustahil mendapat cahaya. Jadi itu ya yang perlu ditekankan. Jadi wong sekelas Kanjeng Nabi itu saja diperingatkan oleh Allah ya. Tugas kamu itu hanya, cara bahasa kita sebagai manusia begini. Tugas kamu itu hanya menyampaikan risalah. Urusan dia beriman atau tidak itu urusanku. Itu yang ingin disampaikan Allah Subhanahu wa taala. Itu
walau syaa rabbuka laja'alan nasa ummatan wahidah. Seandainya Tuhan itu ingin menjadikan ini ya, umat itu satu saja, satu, beriman semua, bisa. Bukankah Allah itu Maha Kuasa? Tetapi tidak itu yang dikehendaki Tuhan ya. Tuhan itu ingin kita itu bisa serasi dan bisa bisa serasi di antara keberagaman, banyak keberagaman. Bunga itu menjadi indah bukan hanya satu warna, karena dia dihiasi dengan banyak warna itu ya. Taman itu menjadi indah karena banyak bunga yang warnanya macam-macam, enggak satu saja. Demikian ya, realitas pluralitas yang ada di muka bumi ini memang kehendak sunnatullah Tuhan begitu. Kembali ke pertanyaan Mas Dodi, apakah orang-orang mukmin masuk dalam kategori ayat ini ya? Saya kurang tahu mendetail tentang ayat ini ya, saya belum baca tafsirnya. Tetapi pada prinsipnya itu tadi ya, bahwa cahaya atau nur atau hidayah itu bukan peran kita sebagai manusia ya, tetapi hak murni prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana kalau begitu? Ya kita tetap mengusahakan, itu tetap kita masih sebagai manusia yang punya perintah untuk berikhtiar ya. Orang-orang beriman itu selalu ini punya keyakinan untuk mengusahakan yang terbaik. Jadi itu ya, apakah orang-orang beriman itu masuk dalam kitab ayat ini atau masuk dalam sasaran ayat ini, saya kurang tahu mendetailnya. Tetapi pada prinsipnya saya bisa menjawab bahwa hidayah itu adalah murni Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu kurang lebih Mas Dodi. Mas Sohib, jadi ya saya tahu ini ya, maksudnya. Jadi apakah itu hanya berlaku untuk ilmu-ilmu tertentu ya, ilmu akidah, misalnya ilmu akidah atau ilmu agama ya? Enggak ya, pada prinsipnya itu ke semua keilmuan ya. Maksudnya begini, kalau kita ingin mendengar pendapat mengenai tentang kesehatan ya tentu tanyanya kepada dokter, tentang perawat. Saya tidak punya otoritatif untuk berbicara tentang kesehatan, tentang virus, tentang apa yang tidak bidang saya ya. Maka demikian pula semua orang seharusnya demikian. Prinsipnya seperti itu. Mengapa kok terjadi kekacauan di media sosial? Itu orang yang tidak ahli ikut-ikut bicara. Orang yang bukan ahlinya seolah-olah dia itu ahli, tapi pada dasarnya keahliannya itu hanya semu. Semu maksudnya dia memperolehnya juga dari media sosial. Ada buku bagus itu, ada namanya buku The Death of Expertise ya. Pernah dengar enggak teman-teman itu? Matinya kepakaran gitu. Jadi di era-era sekarang ya, modern ini, kepakaran itu seolah-olah mati. Mengapa? Ya karena orang-orang yang tidak pakar itu ikut bicara mengenai tema atau mengenai hal yang bukan bidangnya.
Nah, lebih-lebih persoalan agama. Mengapa saya tekankan di sini? Ya karena kita orang beriman ya. Jangan sampai kita itu salah mengambil ilmu ke ke orang yang tidak punya background agama atau tidak punya background ustadz, tidak pernah belajar agama. Kok tiba-tiba dia belajar agama, menyampaikan agama itu ini ya perlu dipertanyakan dulu ya. Ya kalau hanya sekedar menyampaikan kebaikan, setiap orang punya ini ya, punya kewajiban, punya hak untuk bicara tentang itu. Tetapi untuk sampai pada berfatwa tentang hukum, untuk sampai pada berijtihad itu nggak bisa sembarang orang ya. Minimal bagi orang yang ingin berfatwa atau tentang agama ya, itu dia harus menguasai ini ya, bahasa Arab ya. Mengapa? Ya karena sumber literatur itu literatur primer kita itu dalam berbahasa Arab ya. Al-Quran itu berbahasa Arab, Al-Hadis itu juga berbahasa Arab. Di dalam kitab Asy-Syatibi itu di pembukaan di Muqaddimah, Syekh Abdullah Darros itu mengatakan begini, bahwa penguasaan terhadap bahasa Arab itu adalah ruknan min arkanil ijtihad, rukun untuk salah satu rukun untuk berijtihad ya. Jadi orang harus bisa berijtihad. Orang harus bisa berbahasa Arab karena sumber otoritatif, sumber primer kita adalah berbahasa Arab. Jadi itu Mas Sohib tentang tentang apakah ini hanya berlaku untuk ilmu agama tertentu agama saja atau ilmu akidah saja. Enggak ya. Semua ilmu sama seperti itu. Kita harus cari orang yang kredibel ya, punya kredibilitas bicara di bidang tertentu ya. Kira-kira itu teman-teman. Mohon maaf atas ini ya kalau ada yang kurang jelas. Sudah jam 6 ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat buat kita semua ya. Kita bisa lanjutkan di pertemuan yang lain ya, ngobrol-ngobrol tentang persoalan apapun ya, kita bisa bicarakan. Silakan. Perlu dikembalikan atau saya tutup aja nih? Tadi siapa? Mas Adit ya?